Peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh pakaiannya. Sebab katanya, "Asal kusentuh saja pakaiannya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menyentuh pakaianku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Ia pun tampil dan sujud di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan kepada Yesus segala sesuatu yang terjadi. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makan kepada anak perempuan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, benda atau sesuatu hal
atau juga bisa masalah itu menjadi berat, bukan hanya sekedar karena bobotnya, tapi juga karena waktu, durasi dari hal, dari benda atau dari masalah yang dihadapi atau ditanggung. Misalnya contoh sederhana gelas. Gelas itu kan sesuatu yang tidak terlalu berat. Ya toh. Tapi kalau kita angkat gini, ya 5 detik, enggak berat. Tambah lagi lah ngangkatnya. 1 menit masih belum terasa. Tapi kalau sudah 30 menit ditahan, ya, 1 jam, ya toh. Terus makin lama waktu bertambah, maka seolah-olah kita merasa bahwa gelas ini menjadi semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan sampai pada suatu titik kita tidak mampu lagi mengangkatnya. Gambaran ini cocok atau bisa kita masukkan dalam perempuan yang sakit pendarahan dikatakan tadi selama 12 tahun. Ya. Mungkin kalau pendarahannya 1 hari, orang akan menganggap, wah mungkin besok berhenti. Mungkin besok berhenti, tapi 2 hari, 3 hari dan seterusnya sampai 12 tahun. Dan dikatakan dia telah berupaya ke berbagai tabib untuk menyembuhkan penyakitnya, juga dikatakan hartanya sampai habis. Kasus yang kedua adalah anak perempuan Yairus. Memang tidak dikatakan dia sakit apa atau jenisnya atau bobotnya. Tapi kita bisa mengira-ngira dari apa yang disampaikan dalam Injil tadi, anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi hampir mati supaya selamat tetap hidup. Dengan ini kita juga bisa mengira-ngira bahwa ya setengah mati ini sudah. Bisa jadi penyakitnya juga penyakit yang cukup berat. 2 kondisi yang bisa dikatakan ya boleh dikatakan juga mereka telah berupaya sedemikian dengan berbagai usaha, sampai kemudian mentok datang kepada Yesus. Ya bukan mentoknya, bukan ujung-ujungnya datang kepada Yesus sehingga Yesus menjadi alternatif yang terakhir. Karena memang bisa jadi mereka baru mendengar atau Yesus baru saja berkarya. Ya karena kita lihat Markus 5. Jadi bisa jadi mereka sebelumnya memang tidak mendengar siapa Yesus. Itu bisa jadi ya kira-kira seperti itulah. Tapi datang kepada Yesus, itulah yang menjadi persoalan, menjadi hal yang harus kita juga renungkan. Bagaimana kemudian mereka dikatakan sujud, ya, sujud di hadapan Yesus. Suatu sikap batin di samping juga mengakui kelemahan, tetapi juga memuji kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Merendahkan dirinya dan menyadari kemahakuasaan dari yang disujud atau dari yang disembah. Kalau Anda ingat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan besar
yang ada dalam Injil Markus yang juga kita dengar minggu lalu. Ya, saya ingatkan kembali, siapakah sebenarnya orang ini? Ya, siapakah sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Hari ini kita diajak untuk masuk juga dalam permenungan siapa dia itu. Yang mampu menyembuhkan. Yang diimani oleh kedua orang yang ada dalam Injil hari ini. Ya. Dalam kata pengantar tadi, iman itu berarti keselamatan. Memiliki iman, datang kepada Yesus beriman, itu berarti juga keselamatan. Keselamatan ya bukan karena sekedar sembuh dari penyakit. Jadi sembuh itu hidup, hidup itu berarti juga keselamatan. Itulah yang juga kita dengar dalam bacaan pertama hari ini kalau Anda perhatikan. Ya. Allah tidak menciptakan maut dan ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, ia menciptakan segala sesuatu supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita percaya dan beriman kepada Yesus. Tapi bisa jadi ketika kita menghadapi masalah, ketika kita sedang menghadapi persoalan, kita lupa akan pengharapan yang dimiliki oleh kedua orang yang juga kita dengar dalam kisah Injil tadi. Ya. Mereka sungguh mengalami bahwa mereka dihidupkan kembali pengharapannya oleh Yesus. 12 tahun tadi bukan waktu yang singkat, ya. Hampir mati, bahwa seolah-olah kemudian ya sudahlah, tidak ada lagi harapan, putus asa, kesia-siaan, habis. Tapi dengan mereka datang kepada Yesus, harapan itu kembali muncul. Justru ini menjadi teladan bagi kita bagaimana pengharapan yang harusnya kita miliki. Karena kita percaya kepada Yesus, harus tetap kita hidupi. Karena bisa jadi masalah persoalan itu kemudian menyisihkan, mengalahkan, kemudian mengesampingkan harapan yang sebetulnya kita miliki. Tapi kita lupa, kita mengabaikan harapan itu. Karena kita punya Yesus, kita sudah tidak perlu mencari siapa dia. Tinggal bagaimana kita terus-menerus menghidupi harapan itu dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, semoga warta Injil hari ini mengingatkan kembali kita akan harapan, akan kekuatan, akan siapa dia yang bisa kita datangi dalam perjalanan hidup kita.